Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2? Sehat semuanya? Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi bersama Bu Viro. Kita akan belajar tematik. Tentunya tema 2 ya, masih tema 2, yaitu apa? Bermain di lingkunganku. Nah, kali ini anak-anakku sudah disiapkan buku dan alat tulisnya juga ya. Buku tematiknya juga pastinya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Kita membaca basmalah. Abada. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita sudah belajar tentang aturan ya. Aturan di rumah, aturan bermain di rumah teman, ya. Aturan bertamu, ketika bertamu juga ya, jangan dilupakan. Nah, ini kita akan belajar tentang sikap mematuhi aturan, masih sama dengan kemarin ketika bermain juga. Kita ulang biar tambah hafal ya, biar tambah pintar, tambah memahami. Oke, sekarang dibuka dulu buku tematiknya ya anak-anakku. Dibuka halaman 98. Nah, sudah dibuka semuanya? Kita amati gambarnya. Ada gambar ya di situ anak-anakku. Gambar apa? Oke, kita lihat gambar Beni, Udin dan teman-teman sedang berpamitan ya kepada kedua orang tua Edo. Iya, habis bermain. Nah, setelah bermain di rumah Edo, mereka berpamitan. Oke. Selanjutnya, kita buka masih 98 ya, masih halaman 98. Kita jawab pertanyaannya. Sudah siap alat tulisnya ya? Oke, pelan-pelan saja. Dimulai nomor 1. Apa di situ nomor 1? Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Nah, apa ayo? Dari gambar yang tadi kita amati. Oke. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya anak-anakku yaitu berpamitan kepada keluarga Edo. Setelah kita bermain, kita nggak boleh langsung pulang. Ya, nanti dicari, ya kan? Nah, kita pamit dulu dengan keluarga teman kita yang kita datangi untuk bermain itu. Nah, di sini Beni dan teman-teman datang ke rumah Edo. Maka Beni dan teman-teman sebelum pulang, ya toh, sudah selesai bermain, berpamitan dulu kepada keluarga Edo. Begitu ya anak-anakku? Selanjutnya, pelan-pelan ya, nomor 2. Nomor 2 di situ soalnya yaitu, pernahkah kamu melakukan kegiatan yang Beni dan teman-teman lakukan? Pernahkah kalian pergi bermain ke rumah teman bersama teman-teman, kemudian setelah selesai bermain pamit pulang? Ya, pernah ya tentunya. Oke, kita jawab ya. Nah, sudah. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu kapan kita harus berpamitan? Nah, kapan kita harus berpamitan? Oke, jawabannya apa anak-anakku? Betul sekali. Jawabannya kita itu berpamitan ketika apa saja? Sebelum berangkat sekolah, ya kan? Kita harus berpamitan dulu kepada kedua orang tua. Kemudian sebelum pergi bermain. Nah, kita juga harus pamit dulu kepada orang tua kita. Agar apa? Orang tua kita tidak bingung, ya kan? Agar mendapat restu dari orang tua. Dan orang tua tahu, ya kan? Nah, oke. Selanjutnya ada lagi.
Kapan kita harus berpamitan? Yaitu sebelum keluar rumah. Keluar rumah tidak hanya bermain ke sekolah juga ya, bisa keluar rumah pergi ke warung atau toko, keluar rumah belajar kelompok, ya kan? Nah, keluar rumah pergi bersama ayah, kakek atau nenek, yaitu sama kakak atau adik, kita tetap juga harus berpamitan dulu. Agar apa? Orang tua tidak bingung. Oke. Selanjutnya, anakku nomor 4. Menurutmu, mengapa kita harus berpamitan? Mengapa kita perlu berpamitan? Kenapa? Ayo. Betul sekali. Itu tadi apa? Supaya orang tua kita mengetahui keberadaan kita. Kita ada di mana, orang tua kita tak tahu. Ya. Nah, dengan itu, dengan pamitan, kita juga bisa mendapatkan restu dari orang tua. Ingat, restu Allah, ya kan? Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, itu juga diingat-ingat. Nah, kita harus berpamitan dulu, meminta restu kepada orang tua, agar orang tua tidak bingung, orang tua tidak mencari-cari, anakku di mana ya? Oke, atau Mas Alfian ada di mana, seumpamanya seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya anakku. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan tadi, ya kan? Kita buka halaman 99. Di situ kita diminta untuk memberi tanda centang untuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, kemudian kita memberi tanda silang ya untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sudah dibuka semuanya? Halaman 99. Oke, Bu Firah tunggu. Sudah? Kita mulai dari nomor 1, sikap yang pertama. Sikap yang pertama anak-anakku yaitu menyapa dengan senyum. Nah, senyum. Oke, di situ termasuk sikap yang mematuhi atau tidak mematuhi? Betul sekali. Yaitu jawabannya adalah yang mematuhi aturan. Kita beri tanda centang. Nah, sudah anak-anakku? Selanjutnya sikap yang kedua. Sikap yang kedua yaitu pamit ketika hendak pergi. Nah, termasuk yang mana ya? Betul sekali. Termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kemudian lanjut nomor 3 ya. Sikap yang ketiga anak-anakku, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ya, betul sekali. Itu sikap yang tidak mematuhi aturan. Kita beri tanda silang. Oke. Selanjutnya, sikap yang keempat. Sikap yang keempat anak-anakku, bermain sampai larut malam. Nah, kira-kira apa yo? Tidak mematuhi aturan. Betul sekali. Ingat, kemarin kita sudah belajar kan? Ya, aturan ketika bermain itu tidak boleh lupa waktu. Nah, kalau bermain sampai larut malam, kira-kira tidak mematuhi aturan. Kita tidak perlu mencontoh, kita tidak perlu melakukannya. Oke, anak-anakku. Selanjutnya, sikap yang kelima, duduk dengan sopan. Nah, bagaimana? Betul sekali, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kita harus duduk dengan sopan. Kalau berbicara dengan apa? Bahasa yang santun. Ya. Sudah semuanya anak-anakku? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, dari tadi yang kita sudah dicentang dan silang itu, kita dapat simpulkan bahwa sikap
yang menunjukkan mematuhi aturan itu apa saja? Yang pertama, ya seperti kemarin ya, kita sudah belajar tentang aturan dalam bermain di rumah teman. Nah, di sini sama. Ketika kita pertama mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang, itu juga termasuk sikap yang mematuhi aturan. Kita harus melaksanakannya. Ketika kita bertamu, bermain ke rumah teman, kita harus mengetuk pintu dan mengucap salam terlebih dahulu ketika datang. Oke. Selanjutnya, sikap yang kedua. Sikap yang kedua yaitu meminta izin sebelum meminjam mainan. Itu sikap menunjukkan apa? Mematuhi aturan. Nah, nomor 3 anak-anakku sama ya, tidak masuk kamar teman tanpa izin. Sama seperti kemarin. Aturannya dalam bermain di rumah teman. Kemudian nomor 4 yaitu apa? Tidak curang saat bermain. Ingat, ketika kita curang dalam bermain, merugikan teman kita, merugikan kita juga kan? Permainan jadi tidak menyenangkan. Otomatis persahabatan kita bagaimana? Persahabatan kita juga tidak menyenangkan, iya kan? Oke. Selanjutnya anak-anakku, nomor 5, sikap yang mematuhi aturan, tidak membuang sampah sembarangan, iya kan? Nah, nanti kalau kita membuang sampah sembarangan bagaimana? Lingkungan menjadi kotor, ya kan? Nah, gitu. Oke, anak-anakku selanjutnya yaitu nomor 6, menjaga mainan teman ya, karena kita bermain di rumah teman. Menjaga mainan teman agar tidak rusak. Nah, kita tidak boleh merusak merusak barang milik teman ya anak-anakku. Nah, oke. Kemudian anak-anakku yang nomor 7, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Benny dan teman-teman. Ketika sudah selesai bermain di rumah Edo, ya mereka berpamitan dengan keluarga Edo kan tadi, seperti gambar yang kita amati. Nah, seperti itu juga kita. Ketika kita selesai bermain di rumah teman, kita harus berpamitan pulang terlebih dahulu, ya. Oke, itu tadi sikap yang mematuhi aturan. Selanjutnya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kita akan belajar tentang sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama apa? Tidak berpamitan sebelum berangkat bermain. Kira-kira orang tua cari-cari enggak ya? Bingung enggak ya? Nah, bingung ya? Itu termasuk tidak mematuhi aturan. Kemudian tidak merapikan peralatan setelah bermain. Ayo, siapa yang sukanya tidak merapikan peralatan setelah bermain? Tidak ada ya? Semuanya merapikan alat mainnya, peralatannya setelah bermain. Selanjutnya yang nomor 3 anak-anakku, bermain sampai larut malam, lupa waktu. Nah, itu tidak mematuhi aturan. Nanti kita tidak bisa sholat, tidak makan, tidak belajar. Nah, nanti jadi rugi kita. Kemudian yang nomor 4 yaitu curang dalam bermain. Curang dalam bermain. Kira-kira teman-teman atau anak-anakku di sini ada yang melakukannya? Tidak ada ya, semuanya baik, semuanya tidak curang ya. Karena apa? Ketika kita curang, permainan apa tadi? Tidak menyenangkan ya. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu masuk kamar teman tanpa izin. Kita tidak boleh melakukannya ya. Kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, tadi bagaimana? Kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor, menjadi bau, ya kan? Bau tidak sedap. Nah, kalau sudah ada bau tidak sedap, menimbulkan penyakit. Nah, kira-kira mau enggak? Enggak mau ya?
Oke. Selanjutnya, sikap yang tidak mematuhi aturan yaitu masuk rumah teman tanpa mengucap salam. Ketika datang, buka pintu, langsung masuk. Kira-kira termasuk mematuhi enggak? Enggak, kita tidak boleh melakukannya. Oke. Selanjutnya, anak-anakku, setelah kita belajar tentang sikap yang tidak mematuhi aturan, ya, kita tahu mana sikap yang tidak mematuhi aturan. Kira-kira boleh dilakukan enggak? Enggak boleh ya, jangan dilakukan. Oke, anak-anak solih dan solihah, maka kita harus mematuhi aturan karena manfaatnya banyak, ya kan? Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Kemarin kita sudah belajar ya anak-anakku, kita ulangi lagi agar tambah pinter, tambah paham. Nah, ingat yang pertama kemarin manfaatnya apa? Banyak, hidup menjadi teratur, disiplin, ya kan? Sebelum kita belajar tentang manfaat dan akibatnya, di sini kita simak dulu percakapan antara Benny dan Ibu. Kita simak, kita buka halaman 102, 103. Sudah dibuka semuanya anak-anakku? Ya. Oke. Kita simak bersama-sama ya. Boleh ikut membaca. Benny. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Kemudian Ibu menjawab, banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Oke. Kemudian Benny menjawab, pasti akan berbuat semau kita ya Bu. Nah, kemudian Ibu menjawab, nah ketika kita berbuat semau kita, ya kan, apa nanti akibatnya? Oke, apa akibatnya? Kemudian Benny menjawab, bisa bertengkar Bu. Nah, iya benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Kata Ibu. Dan Benny menjawab, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ibu menjawab, iya benar sekali Benny. Aturan juga melatih kita untuk bersikap disiplin. Oke. Itu tadi percakapan antara Benny dan Ibu. Sekarang kita buka halaman 104 ya anak-anakku. Kita di situ diminta untuk menuliskan pendapat. Ada gambar, kita diminta untuk menuliskan pendapat. Oke, gambar yang pertama. Di situ ada gambar apa? Anak yang sedang menaiki sepeda, bersepeda, ya kan? Dengan kencang, ya, terlalu kencang kan? Oke, dengan cepat itu. Nah, kira-kira pendapat kita bagaimana? Oke. Tidak setuju karena akan membahayakan kita dan orang lain. Oke, perlu dicontoh enggak? Enggak perlu. Kita tidak perlu contohnya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua, di situ ada anak yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira pendapat kita apa ya? Oke, tidak setuju. Ya, kita tidak boleh meniru, ya kan? Karena dengan membuang sampah sembarangan akan menimbulkan bau. Bau apa? Bau tidak sedap. Kemudian akan menimbulkan penyakit, ya kan? Dan akan menyebabkan banjir. Kira-kira ada yang senang kalau terjadi banjir? Enggak. Akan apa?
jadi susah, ya kan? Iya. Selanjutnya anak-anakku, gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, di situ ada anak yang sedang membantu memasak. Membantu masak siapa? Ibu. Nah, pendapat kita apa? Setuju. Ya, dengan membantu ibu, kita apa? Kita bisa meringankan pekerjaan ibu, ya kan? Hati ibu akan senang, ya, gembira, bahagia. Nah, otomatis dengan kita membantu ibu, kita juga belajar memasak dari ibu. Kita bisa pintar masak. Oke, memasak. Kemudian gambar selanjutnya anak-anakku, di situ ada anak yang bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, merapikan selimutnya. Nah, pendapatnya bagaimana? Pendapat kita setuju. Oke, kenapa Bu? Karena dengan kita merapikan kamar, ya kan, kamar kita menjadi rapi. Nah, gitu. Sudah anak-anakku? Sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan. Apa saja kemarin? Kita ulangi. Yang pertama, permainan menjadi menyenangkan. Diingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, persahabatan semakin erat. Oke. Sudah. Yang ketiga, ketika kita pamit, orang tua memberi restu. Ya, tidak mencari-cari, tidak bingung. Nah, kemudian manfaat yang keempat yaitu hati menjadi gembira, senang atau bahagia. Nah, sudah. Setelah kita belajar tentang manfaat mematuhi aturan, kita akan belajar tentang akibat tidak mematuhi aturan. Apa saja ya? Yang pertama, bisa terjadi pertengkaran. Mau enggak ketika bermain terjadi pertengkaran? Enggak mau ya? Nanti permainannya tidak menyenangkan. Oke. Sekarang selanjutnya nomor 2. Nomor 2, akibatnya bisa melukai, membahayakan siapa? Membahayakan kita dan orang lain. Orang lainnya siapa? Teman kita. Nah, ketika kita bermain nanti kalau tidak mematuhi aturan, ya rugi kan? Kita akan terluka, ya juga membahayakan teman-teman kita. Selanjutnya, akibatnya yang ketiga, yaitu apabila tidak pamit, dicari-cari orang tua. Mau nggak dicari orang tua? Nggak mau. Kasihan orang tua, jadi bingung mencari-cari kita, ya kan? Selanjutnya, akibatnya yaitu nomor 4, permainan tidak berjalan dengan lancar. Ya, itu tadi akibatnya ketika tidak mematuhi aturan. Dan yang terakhir, nomor 5, persahabatan menjadi tidak menyenangkan. Iya, jadi marah-marah. Mau enggak permainannya seperti itu? Enggak mau ya. Jadi agar tidak terjadi hal-hal tersebut, ya kan, kita harus mematuhi aturan. Aturan apa? Ketika kita bermain, ketika kita bertemu, ya kan? Nah, seperti itu. Tetap semangat dan rajin belajar. Dari Bu Fira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.